Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperjelaskan beberapa pemberitaan media online yang melanggar kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik sendiri sudah tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pers nomor 03/SK-DP/3/2006 tentang kode etik jurnalistik yang berjumlah 11 pasal. Adapun 11 pasal itu yakni pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Kemudian pasal kedua adalah wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melakukan tugas jurnalistik. Nah, yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang dan tidak mencampurkan fakta serta opini yang menghakimi serta merampas asas praduga tak bersalah. Pasal keempat yakni wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul. Pasal kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak juga menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya. Pasal ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan perbedaan suku, ras, kulit, agama, dan jenis kelamin. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Pasal ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut atau meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak dan koreksi secara proporsional. Nah, dari 11 pasal ini ternyata ada beberapa pemberitaan di media online yang masih saja tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Di sini saya akan menjelaskan 3 kasus, yakni yang pertama adalah kasus KDRT. Saya angkat dari pemberitaan yang kemarin pasangan selebriti, yakni itu Leslar. Dalam pemberitaan ini melanggar 2 pasal, yakni pasal 2 dan pasal 5. Yang dimana pasal 2 itu wartawan tidak melakukan cara-cara profesional seperti tidak melakukan klarifikasi wawancara kedua belah pihak, namun hanya mengutip dari beberapa sumber saja. Nah, dari beberapa sini berangkatlah isu-isu dan gosip yang tentunya tidak semuanya benar. Nah, yang selanjutnya adalah melanggar tentang pasal 5, yakni pasal 5 itu wartawan menyiarkan identitas korban dan kejahatan asusila serta menyebutkan identitas anak dari pelaku korban. Jadi di pemberitaan online itu banyak yang menyebutkan bahwa korbannya itu Rizky Bilar, namanya tidak disensor, dan istri korbannya juga Lesti. Bahkan beberapa media online itu menampilkan ilustrasi kekerasan, bahkan menampilkan identitas korbannya dengan memasang foto Lesti yang entah itu babak belur atau sebagainya. Kemudian yaitu menyebutkan anak dari kejahatan pelaku asusila-nya, yaitu juga menampilkan anak pasangan Lesti dan Bilar ini yang namanya itu Al-Fatih. Nah, kalau nggak salah Al-Fatih ya. Di situ juga terpampang jelas fotonya. Maka dari kasus-kasus pemberitaan ini ternyata banyak sekali yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Nah, kemudian selanjutnya adalah kasus kedua. Kasus kedua ini tentang kasus kekerasan anak, yang dimana itu pemberitaan kasus kekerasan seksual NF. Nah, kasus ini merupakan kasus yang berisi seorang anak 15 tahun membunuh bocah 5 tahun. Dari pemberitaan ini saya ambil dari suara.com, media suara.com ya. Nah, dari beberapa ini ada judul pemberitaan itu, judulnya itu Rumah NF Gadis Pembunuh Bocah 4 Tahun, Sawah Besar Kosong Tak Berpenghuni. Kemudian juga ada beberapa judul lainnya, itu judulnya Diperkosa Orang Dekat NF Gadis Pembunuh Bocah di Sawah Besar Sedang Hamil. Kemudian juga ada beberapa judul lainnya yang menekankan kata-kata perkosa dan pembunuh. Nah, dari kata-kata diksi diperkosa dan pembunuh ini menampilkan bahwa berita ini tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yang dimana melanggar pasal 4 ya, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Tapi faktanya dalam pemberitaan ini
menampilkan pemberitaan sadis dan cabul. Kemudian yaitu pada pemberitaan ini juga melanggar kode etik 5, yang dimana kode etik 5 ini berbunyi tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dalam berita ini juga menampilkan pelaku pembunuh itu, si NF-nya itu, dengan menampilkan beberapa ilustrasi foto selfie-nya yang menggunakan topeng. Kemudian dalam pemberitaan online juga menampilkan tempat tinggal, rumah kosongnya, menampilkan ilustrasi, bukan ilustrasi tapi memang itu tempat tinggalnya. Nah, dari pemberitaan ini maka itu tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, walaupun hanya sebatas memakai topeng dan hanya rumahnya saja, tapi kan tetap dari pemberitaan itu pasti orang-orang tahu, oh ternyata kalau misalkan ini memang itu pelakunya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kasus yang terakhir adalah yang baru-baru ini terjadi, yaitu pemberitaan gempa Cianjur. Saya mengutip dari salah satu pemberitaan media online dengan judulnya, "Wow, ada tenda sakinah untuk enak-enak di pengungsian gempa Cianjur, netizen sempat-sempatnya." Nah, dari pemberitaan ini, menurut saya menyimpulkan bahwa berita ini tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu pasal 4, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Nah, tapi dalam pemberitaan ini menampilkan judul yang tanda kutip enak-enak itu terlalu vulgar lah. Jadi hal ini tentu membuat indikasi berita cabul. Oke, dari beberapa media-media online yang sedang berkembang ini, ternyata masih banyak sekali wartawan yang belum melakukan tugasnya dengan sesuai kode etik. Oke, maka dari itu saya harap kedepannya semakin berkembangnya teknologi, semakin mudahnya kita, khususnya wartawan ya, untuk melakukan pekerjaan jurnalistik, semakin juga perlu dipatuhi kode etik yang sudah tertuang dalam keputusan Dewan Pers. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.